Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prila Amnestia. Saya mahasiswa Universitas Islam Riau, Pendidikan Kimia. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang ikatan kimia. Yang pertama yaitu kestabilan atom. Pada umumnya, atom-atom yang ada di alam adalah atom-atom yang berikatan dengan atom lain membentuk molekul, kecuali unsur-unsur golongan gas mulia seperti helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari unsur-unsur gas mulia. Hal ini terjadi karena unsur-unsur golongan gas mulia adalah unsur-unsur yang paling stabil. Menurut G.N. Lewis dan W. Consell mengaitkan kestabilan gas mulia ini dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. Yang pertama, gas mulia bersifat stabil karena mempunyai konfigurasi elektron penuh. Yang kedua, unsur-unsur lain dapat mencapai konfigurasi seperti gas mulia dengan cara pembentukan ikatan dapat dengan cara serah terima elektron. Seperti serah terima dari yang disebut dengan ikatan ion dan pemakaian bersama elektron yang disebut dengan ikatan kovalen. Ini adalah tabel konfigurasi elektron gas mulia. Selanjutnya kita membahas tentang kaidah oktet. Pada umumnya, atom-atom ingin memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya, kecuali pada atom H, He, Li, Be, hanya memiliki 2 elektron pada kulit terluarnya. Jika elektron terluar 1, 2, atau 3, maka atom cenderung melepaskan elektron. Sedangkan jika elektron terluarnya adalah 4, 5, 6, atau 7, elektron cenderung menangkap elektron. Sedangkan yang ketiga, jika elektron terluarnya itu 8, maka atom memiliki susunan stabil. Ikatan ion. Ikatan ion terjadi karena ion positif dan negatif karena gaya elektron. Ciri-ciri dari ikatan ion yang pertama yaitu antara logam dan non-logam. Yang kedua, perbedaan keelektronnegatifan besar. Yang ketiga, terjadi serah terima elektron. Sifat-sifat dari ikatan ion. Yang pertama, itu titik didih dan leburannya itu tinggi. Yang kedua, larutannya menghantarkan arus listrik. Mudah larut dalam pelarut polar. Contoh dari ikatan ion. Di sini saya mengambil contoh dari senyawa NaCl dari pembentukan natrium dan klorin, di mana Na memiliki nomor atomnya itu adalah 2, 8, dan 1. Di mana atom Na itu kelebihan 1 elektron, sedangkan Cl itu memiliki nomor atom 17, berarti 2, 8, 7. Di mana Cl itu kekurangan 1 elektron. Berarti atom Na cenderung melepaskan 1 elektron menjadi Na+, sedangkan Cl itu cenderung menangkap 1 elektron menjadi Cl-. Di sini kita bentuk menjadi Na sama dengan Na+ tambah elektron dan Cl ditambah elektron menjadi Cl-.
menjadilah NaCl, di mana jumlah elektron yang dilepaskan dan yang ditangkap haruslah sama. Yang kedua itu adalah pembentukan senyawa CaCl2 dari atom pembentuk kalsium dan klorin, di mana Ca itu memiliki konfigurasinya adalah 2882 menjadi Ca2+, sedangkan Cl itu 287, di mana Ca itu cenderung melepaskan, sedangkan Cl itu cenderung menangkap. Di sini kita kalikan, dikalikan, di sini dikali 1, sedangkan di sini dikali 2. Berarti 2 elektron ini kita coret hingga menjadi CaCl2. Di sini Ca2+ ditambah 2 Cl-, menjadilah CaCl2. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen, ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan secara bersama-sama. Ciri-ciri dari ikatan kovalen. Yang pertama, antara atom non-logam dan non-logam. Yang kedua, antara atom sejenis, perbedaan keelektronegatifannya kecil. Sedangkan sifat-sifat dari ikatan kovalen. Yang pertama, titik didih dan leburnya rendah. Yang kedua, mudah menguap. Yang ketiga, kovalen polar bersifat elektrolit. Yang keempat, kovalen non-polar bersifat non-polar. Jenis-jenis ikatan kovalen. Pertama yaitu ikatan kovalen tunggal. Di sini saya mengambil ikatan kovalen tunggal, contohnya itu adalah CH4, di mana atom C memiliki konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 4, sehingga elektron valensinya adalah 4. Adapun konfigurasi elektron atom H adalah 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Di sini C tadi elektron valensinya ada 4, berarti titiknya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan H itu adalah 1. Untuk mencapai kestabilan, atom C cenderung menerima 4 elektron, sedangkan atom H cenderung menerima 1 elektron. Maka, atom C dapat diberikan dengan atom H dengan cara pemakaian elektron bersama sehingga satu atom. Ini adalah contohnya. Contoh dari gambarnya, yang dimana atom C dan H. Sehingga struktur ikatan kovalennya berbentuk tunggal. Dan inilah gambarnya. Selanjutnya itu adalah ikatan kovalen rangkap 2. Di sini saya mengambil contoh dari O2, di mana O memiliki konfigurasi elektron 2 dan 6, sehingga elektron valensinya adalah 6. Untuk mencapai kestabilan, atom O cenderung menerima 2 elektron. Jika 2 atom O saling berikatan, tiap atom O harus menyambungkan 2 elektron untuk digunakan bersama, sehingga elektron yang digunakan bersama menjadi 4. Ini bentuk gambarnya. Sehingga terbentuklah ikatan kovalen rangkap 2. Dan juga pada CO2, ini juga terjadi rangkap 2. Selanjutnya, ini adalah ikatan kovalen rangkap 3. Di sini, saya mengambil contoh dari N2. Ini N2-nya membentuk rangkap 3. Ini adalah gambarnya.
Selanjutnya yaitu ikatan koordinasi. Ikatan atom secara kovalen terjadi akibat pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Ikatan kovalen umumnya terjadi pada unsur non-logam, biasa pada atom sejenis atau berbeda jenis. Contoh dari ikatan koordinasi. Ini adalah contoh ikatan koordinasi, di mana elektron N itu juga dipakai oleh elektron O. Inilah yang disebut dengan ikatan koordinasi. Di sini ada ikatan kovalen tunggal, dan di sini ada ikatan kovalen rangkap 2. Di mana tadi ikatan kovalen itu ini adalah contoh dari ikatan kovalen koordinasi. Sekianlah presentasi saya tentang ikatan kimia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.